Kartika Putri bersama suaminya Habib Usman baru saja pulang ke Indonesia usai menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Dan siapa sangka, ibadah umroh merupakan ritual bagi Kartika Putri dan suaminya yang dilakukan setiap setahun sekali. Tentu hal itu banyak membuat orang penasaran, terlebih bulan yang selalu dipilih ialah Januari di antara banyak bulan lainnya. Seperti apa Kartika Putri menjawab hal tersebut? Benarkah jalan hijrah yang ditempuh Kartika Putri tidaklah mudah? Lantaran banyak aral menghadang. Seperti apa pula Kartika Putri menghadapi banyaknya ujian dalam hidupnya? Seperti ritual, memang alhamdulillah dari setelah nikah sama Habib itu tuh selalu Januari umroh bareng sama Habib gitu. Tapi kadang-kadang juga bulan puasa segala macam. Cuman Habib memang kasih hadiahnya selalu kayak umroh aja gitu, karena bertambahnya usia, mudah-mudahan juga bertambah keimanan, ketakwaan, dan juga emang itu tempat paling bahagianya aku. Jadi Habib berusaha memberi yang terbaik gitu. Jadi kemarin alhamdulillah dimudahin semuanya, akhirnya berangkat. Memang cuman berempat aja. Sajid Syatir karena sebelumnya udah izin banyak banget ke Eropa, jadinya nggak dikasih izin sama guru-gurunya gitu. Dan Ipeh juga memang nggak dikasih izin karena memang lagi ujian di Tarim juga. Akhirnya cuma sama Kalisa dan Khadijah. Sebenarnya Habib requestnya maunya berdua aja, cuman kan Khadijah masih ASI, terus Kalisa juga waktu itu masih baru sehat juga, jadi untuk ditinggal takut kepikiran, jadi akhirnya terpaksa dibawa juga gitu. Alhamdulillah lancar 9 hari. Dan juga seneng banget karena berbarengan juga sama hafiz Quran. Jadi ya senang aja, vibe-nya jadi kayak lebih positif, lebih menyenangkan, lebih happy, dan ibadahnya jauh lebih ngena gitu. Insya Allah, iya harapannya doa kita tuh memang minimal setahun sekali ke sana, khususnya di bulan Januari Habib yang pilih gitu. Memang enak juga udaranya kan, antara dinginnya sudah mau selesai, nggak dingin-dingin banget tapi juga nggak panas-panas banget gitu. Dan kebetulan ya dimudahin ya alhamdulillah. Belajar ikhlas, belajar kuat, mudah-mudahan Allah kasih hidayah, mudah-mudahan Allah kasih pencerahan, mudah-mudahan Allah pahamin gitu kalau itu terjadi dengan orang terdekat dia kayak gimana. Proses hijrah itu berat banget loh netizen. Proses berhijrah itu, apalagi aku dari orang yang sangat fakir ilmu, dari orang yang backgroundnya bukan orang dari keluarga yang strong banget agamanya gitu. Untuk saya berhijrah itu ujiannya besar banget gitu. Tapi dengan adanya ujian yang sebesar ini, malah aku berterima kasih sama netizen, jadi meyakinkan aku untuk tetap istiqomah, menguatkan iman aku, dan juga jadi aku minta didoakan oleh orang-orang di sekeliling aku, termasuk suami, mertua, keluarga, biar aku tetap bisa istiqomah, semakin kuat. Allah yakinin, Allah mantepin hijrahnya aku. Jadi ini challenge baru buat aku. Sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Visa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Ibadah umroh yang belum lama ini dijalankan Kartika Putri bersama suaminya meninggalkan banyak pelajaran penting bagi dirinya yang baru belajar mendalami agama. Terlebih, keberangkatan Kartika ke Tanah Suci tidak hanya dengan suami, tetapi juga dengan kedua anaknya yang masih balita. Lantas, pelajaran penting apa yang didapat Kartika saat menjalankan ibadah umroh?
Dan seperti apa pula kerepotan Kartika yang harus mengurus kedua anaknya sambil beribadah? Alhamdulillah enggak sih, kayak karena udah biasa bawa anak dan lain sebagainya. Cuman memang Khadijah kan baru banget bisa jalan, jadi pas 2 hari sebelum berangkat tiba-tiba dia bisa jalan lancar langsung. Jadi paling agak lumayan capek aja, ekstra capek karena harus jagain kan, terus nggak pernah bisa diem gitu. Tapi karena juga alhamdulillahnya suster ada yang ikut, jadi suka ganti-gantian untuk jagain di hotel. Anak-anak juga nggak dibawa ke masjid juga, takutnya ntar malah nangis ganggu jamaah yang lain. Jadi ya udah, karena hotel juga dekat, jadi aku bisa melipir terus ke masjid bolak-balik. Adalah tanda kasih sayang aja, biar cukup kami berdua yang tahu. Yang kali ini nih lebih apa ya, lebih padat banget juga, terus lebih ya kita fullin banget, bener-bener nikmatiin banget. Dan alhamdulillah juga lagi bulan Rajab juga, jadi kayak masya Allah sih semangatnya juga tinggi-tingginya banget, jadi seneng banget. Apalagi kita ngelihat para hafiz Quran juga yang semangatnya luar biasa segala macam, jadi ngebakar kita juga yang masih banyak kurangnya, jadi kayak kepingin lebih lagi dan lebih lagi. Dan alhamdulillah kayak sekarang kan masuk ke Raudhah nggak kayak beberapa tahun yang lalu kan. Kalau beberapa yang tahun lalu pada saat jam-jamnya buka pagi kita antri, insya Allah bisa masuk. Kalau sekarang tuh ada yang namanya harus tasreh atau pakai nusuk gitu. Nah ini yang challengingnya juga, karena meskipun kita punya tasreh, kadang-kadang tasrehnya itu nggak bisa di barcode juga gitu. Jadi alhamdulillah, tapi ya tetap usaha, ikhtiar, dan alhamdulillah bisa 2 kali ke Raudhah gitu. Dan umrohnya juga lancar, alhamdulillah. Jadi kayak seneng aja sih, seneng banget. Jadi punya challenge baru, makin rame di sana, makin padat, tapi kita jadi makin semangat, makin khusyuk gitu. Dan pastinya setiap tahun memang Habib selalu ngajarin kalau umroh tuh tetap harus ada adab, akhlak. Jadi kalau umroh lagi umroh, Habib tuh kayak paling melarang banget untuk kita pegang handphone, atau bahkan kan banyak yang live tuh sambil umroh pakai ihram, atau mungkin sambil apa segala macam. Habib ngajarin aku untuk cuma 3 jam 4 jam kok ritual umroh yang sebenarnya gitu. Jadi fokus berdoa, fokus ngejalaninnya, fokus ke akhirat dulu aja. Kalau untuk mau foto-foto ya nanti setelah umrohnya kan bisa balik lagi untuk tawaf yang biasa aja atau tawaf wada gitu. Jadi ya itu tadi kayak seperti biasa. Terus juga sama kayak Habib juga karena situasinya penuh banget dan ramai banget, yaitu kalau Habib bilang nggak usah maksain ke tempat-tempat multajam, apalagi khususnya buat perempuan, malah karena banyak mudorotnya, takutnya bersentuhan sama yang bukan mahramnya, berdesak-desakan, bahkan ada yang sampai jilbabnya kebuka, bahkan apalagi disayangin gitu kan, banyak orang yang maksa untuk bisa sentuh Ka'bah tapi ujung-ujungnya untuk bikin konten, itu yang disedihin. Makanya Habib bilang kayak karena statusnya public figure, jadi bisa mencontohkan yang baik, yang positif gitu. Jadi aku juga ya nggak maksain juga, apalagi kan sekarang banyak orang yang maksain perempuan untuk cium Hajar Aswad di kondisi yang penuh rame berdesakan dengan laki-laki. Yaitu Habib bilang nggak ada ibadah yang baik kalau kita ngelakuin dengan cara yang salah, apalagi banyak mudorotnya, kayak syariatnya udah jauh nih, karena mungkin berdesakan, berdempet-dempetan, bersentuhan, lalu itu sampai jilbabnya terbuka auratnya. Jadi ya benar-benar banyak pelajaran terus ya, karena makin rame, karena makin, dan kayak Raudhah juga sama sekarang, saking susahnya segala macam, orang juga jadinya berdesak-desakan. Tapi Habib selalu bilang kayak ingat ya, kamu ke rumah orang aja bertamu tuh ada adabnya, sama di Raudhah juga ada adabnya. Jangan mentang-mentang mau sholat di paling depan jadi ngedorong orang, ngezolimin orang, atau nyelak, atau jadi ribut sama askarnya, atau jadi nggak ada adab lah. Jadi Habib selalu nekanin kayak harus ada adab juga di rumahnya Allah dan juga di rumahnya Rasulullah.